ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sini. Iya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku berdoa Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Tuhanku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan umatnya. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isman. Silakan duduk kembali ke tempat. Baik anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada. Nah, apa keterangannya? Pergi ke balai. Siapa yang sakit? Mamanya. Mamanya. Nah, semoga mamanya si Ara cepat sehat. Amin. Nanti Ara bisa kembali lagi ke sekolah, bergabung dengan kamu, belajar seperti biasa. Baik, anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada NKRI, nah marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ya, let's go. Kita, iya, kamu dimancing. Kita tonton apa ini? Bangun. Halo. Yang belakang apa? Apa? Ya, tarik. Ayo, deh. Nah, ini lebih keras lagi. Excellent. Final round. Nah, tahu anomali? Tahu. Pasti tahu lah nih anomali ya. Pernah berpikir tak bagaimana anomali itu dibuat? Kok bisa ya si pisang si tuntung ini tuntung sahur ini? Hah? Namanya tuntung sahur. Kalau ini namanya apa? Garelina, cappuccino. Atasnya kopi, cappuccino. Dari cappuccino itu kopi ya, nih di atas kepalanya. Yang bawahnya apa? Badan manusia pakai baju apa? Baju batik. Makanya namanya ballerina, cappuccino. Cappuccino itu jangan tidak tahu. Kalau ini namanya apa? Apa? Nah, pengen ibu
bagaimana mesin cerdas dan bank cerdas itu bisa melakukan sesuai dengan perintahnya. Nah, kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh mesin non cerdas dan contohnya dengan benar. Jadi nanti ibu kasihkan gambar kerja, kamu bisa membedakan mana yang namanya mesin non cerdas dengan mesin cerdas. Nah, kita melihat video pembelajaran berikut. Bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT bekerja? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa sebuah mesin bisa berpikir layaknya manusia? Ibaratnya kamu ingin membuat sebuah AI sendiri, kamu harus tahu bahwa AI bekerja dengan cara mengumpulkan data, memproses data dengan algoritma, proses latihan, dan mengambil keputusan. Jadi misalkan, kamu ingin membuat AI yang bisa mengenali foto kucing secara otomatis, kamu harus mengumpulkan banyak gambar kucing sebagai data, beserta keterangan bahwa itu adalah kucing. Selanjutnya, data yang telah diberikan ini diproses dengan algoritma. Seperti halnya kamu membuat sebuah dasar masalah sendiri agar tidak nemu dasar, tetapi bedanya, dasar untuk algoritma AI ditulis melalui proses coding. Tujuannya untuk memberitahu komputer cara mengolah data dan pola agar bisa memberikan hasil yang akurat. Setelah diberi algoritma, AI buatanmu akan belajar dan berlatih hingga akhirnya model AI yang siap digunakan untuk mengenali kucing pada sebuah gambar dengan akurat. Subscribe untuk menambah pengetahuan tentang AI agar kalian siap menghadapi masa depan. Ya, itu tadi bagaimana AI bisa bekerja. Bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT? Bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT bekerja? Oke, nih, mengapa mesin dikatakan cerdas? Ada 3 yang kemampuan yang dimiliki oleh mesin cerdas. Yang pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Jadi nanti ada game, ya, nanti ibu contohkan bagaimana si AI ini kok bisa tahu gambar kucing itu, jadi bisa tahu kucing itu, oh ini kucing. Nah, terus jadi harus tahu. Nah, kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Nah, kemudian membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpul. Jadi kalau dia sudah mengetahui kucing, kalau pas nampak misalnya burung, dia belum bisa menganalisis burung karena data yang awal yang dikasih itu hanya kucing. Nah, ini adalah perbedaan dengan non cerdas. Kalau non cerdas, cara kerjanya dan cara kerja, bagaimana dia beradaptasi, mengambil keputusan nih. Kalau non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Contohnya apa? Tadi kita sudah lihat di gambar ada mesin Oke, kipas dulu. Nah, kipas ini kalau tidak kita putar dia ke angka 1, dia tidak akan pusing atau berputar atau bergerak. Nah, sesuai dengan perintah tadi kan, ya harus kita perintahkan. Ya tidak bisa bilang kipas hidup. Bisa ada yang seperti itu. Lampu ada yang seperti itu. Itu namanya lampu cerdas. Jadi sekarang sudah ada lampu cerdas? Sudah. Hanya kita belum menggunakan. Bisa kita matikan pakai handphone? Ada. Bisa kita matikan pakai handphone. Itu kalau itu
kecerdasan artifisial. Memasukkan data, ini ada datanya tadi. Kemudian pelatihan modelnya bagaimana, kemudian outputnya macam mana. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pembelajaran bagaimana zaman dulu orang membuat animasi kartun. Kepikiran gak sih bagaimana para animator zaman dulu membuat animasi atau kartun? Nah, jadi gini baik, pembuatan kartun zaman dulu melibatkan proses yang jauh lebih rumit dan terbatas jika dibandingkan dengan teknologi yang tersedia saat ini. Dimulai dengan menggunakan pensil dan kertas untuk membuat storyboard dan sketsa awal. Selanjutnya yaitu penggunaan teknik cel animation, di mana setiap karakter akan digambar pada sebuah basket transparan yang nantinya akan disatukan untuk membuat satu adegan. Setiap karakter yang digambar akan dipasang secara berurutan di atas layar belakang, menciptakan ilusi gerakan ketika sel-sel itu dijepit bersama. Setelah semua adegan telah tersusun, maka akan dilakukan perekaman menggunakan kamera film. Dan yang tidak kalah penting yaitu pemberian sound effect dan musik agar menjadi lebih menarik, yang pada akhirnya menghasilkan animasi atau kartun yang masih enak ditonton sampai sekarang. Nah, itu tadi bagaimana ini contohnya. Tapi kalian Nah, ini tadi contohnya bagaimana pembuatan animasi kartun pada zaman dulu. Harus buat sketsa dulu, dari kertas pakai pensil, kemudian baru susah zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak susah, aplikasi yang pakai sudah banyak. Kalian pernah mengedit video? Pakai apa edit video? Nah, udah praktik. Berarti anak ibu udah tahu kakak sudah memanfaatkan KA dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalian sudah duduk berkelompok. Saatnya kita ibu berikan RKPD. Papan tulis. Perhatikan ke papan tulis. Di situ ada lembar LKPD kamu. Sudah lihat semuanya. Nah, ini lembar pertamanya. Lembar keduanya kita akan bermain dengan kartu mesin cerdas dan mesin cerdas. Sudah nampak dengan kartunya? Ya, kartunya nanti kamu silakan gunting. Kemudian setelah gunting, kamu pisahkan mana yang mesin cerdas dan mana yang mesin non cerdas.
Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompor, radio, TV, kipas angin, dan mesin roti. Oke, kamu dari kelompok satu. Silakan. Dijaga dan diskusi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi, Ibu akan berikan soal. Silakan kamu jawab nanti. Kamu jawab berdasarkan dengan apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Ini satu orang satu. Silakan buat nama. Ya, silakan lakukan evaluasi sekarang. Apa? Jangan dulu. Tanggalnya nanti. Nah, evaluasi ini artinya kamu sudah paham dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Bu, ini caranya macam mana? Dijawab, dibilang ya. Ya, dibilang. Ini ada pertanyaan nomor 1. Arti yang hanya bisa dilakukan satu tugas sesuai dengan perintah kita dan tidak bisa berpikir sendiri. Itu namanya mesin apa? Dibilang saya. Nah, jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita simpulkan bahwa perhatikan, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Kemudian mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Ingat, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau mesin non cerdas hanya mengisi perintah saja. Kemudian kecerdasan artifisial ini sudah banyak sekali membantu dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Handphone bisa berkomunikasi. Kita ada di sini, kemudian saudara kita ada di luar, misalnya di luar di Jawa, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan video call. Walaupun kita tidak bisa pergi ke sana. Nah, baik. Apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coding. Tentang apa codingnya? Tentang Satu orang mana? Iya, tentang mesin cerdas dan cerdas. Bagaimana perasaan kalian hari ini?
cerdas. Tiga contoh mesin cerdas dengan fungsinya sekali ya. Yang belum silahkan dibuat. Ya. Baik anak ibu, kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan refleksi bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini kamu bisa paham dan bisa kamu manfaatkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk menutup pembelajaran silahkan pimpin doa ketua kelas. Iya. Baik, sebelum pimpin doa, minggu depan pembelajarannya adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi bagaimana kamu memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, minggu depan akan kita bahas bersama. Silahkan pimpin doanya, Isman. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isman. Silakan membaca. Baik anak ibu, kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.